Hadirin yang terhormat, kami menghimbau untuk para peserta untuk tetap berada pada Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya jawab di sesi akhir. Untuk materi yang akan dijelaskan oleh Pak Sony, sebelumnya saya akan membacakan biografi Pak Sony terlebih dahulu. Mohon operator untuk menampilkan flyernya. Baik. Biografi untuk mentoring kelas Strategic Management for Hospitality kali ini yaitu Bapak Sony Harsono, Certified Hotel Administration. Pak Sony Harsono memiliki latar belakang yang kuat dalam manajemen hotel. Beliau telah mampu membawa timnya mencapai hasil yang maksimal. Memulai karir pada tahun 2008 sebagai floor supervisor Hotel Indonesia Kempinski dan juga pernah menjabat sebagai General Manager di Hotel Greenwich Point Simatupang, Jakarta. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan diplomatika di STP Bandung dan melanjutkan studi diploma 4 di STP Sahid. Beliau juga banyak mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikat seperti Certified Hotel Administrator atau CHA, Hotel Expert Level, dan dari managerial atau leadership yang dikeluarkan oleh Indonesia Professional Certification Authority atau BNSP. Mungkin langsung saja kepada Bapak Sony Harsono untuk dapat mempresentasikan materinya kali ini. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Ibu Ii. Selamat siang untuk semuanya, Bapak dan Ibu. Ya, kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, tadi Bu Ii sudah sedikit menjabarkan background saya. Ini kalau boleh tahu mahasiswa yang sedang bekerja ya Bu, atau mungkin sama seperti saya posisinya? Ya betul Pak. Kebanyakan ada yang dari guru SMK Pak. Oh, berarti ya siap. Berarti ini lebih ke sharing knowledge ya, berbagi atau berdiskusi ya, karena saya yakin bukan saya yang paling tahu, karena Bapak Ibu juga saya rasa sudah paham, kita lebih sekedar diskusi saja. Baik, saya lanjutkan. Saya Sony Harsono, saya seorang ayah dengan 3 orang anak, domisili di Depok. Lalu pengalaman kerja saya sebetulnya mengenal dunia perhotelan dari tahun 2000. Jadi saya mulai dari seorang daily worker, lalu saya juga menempuh pendidikan di STP Bandung. Setelah itu, sebelum menjadi supervisor di Kempinski, saya pernah ikut kapal pesiar atau cruise ship kurang lebih selama 3 cruise atau 3 tahun. Dari situ saya mulai berlanjut ke Indonesia, ya, dimulai dari supervisor, operation manager, hingga akhirnya menjabat sebagai general manager pada tahun 2014. Terakhir saya di Greenwich Point Simatupang sejak tahun 2016. Baru bulan kemarin, bulan September pertengahan lah, saya mengajukan pengunduran diri karena ada salah satu opportunity di tempat lain yang masih belum bisa saya share, sehingga mungkin nanti dari sisi pekerjaannya atau posisinya akan berubah. Kurang lebih itu sedikit pengenalan diri dari saya. Nah, kita coba buka slide-nya ya Bu I ya. Silakan Pak. Ini dari saya atau dari Ibu? Boleh dari Pak Sony agar mempermudah. Dari Ibu boleh nggak ya? Saya kok nggak nemu ya. Apanya Pak? Gimana? Untuk filenya, barangkali boleh. Oh ya, bentar ya.
Untuk Ibu Mahal, boleh di-share screen, Bu? Tunggu sebentar ya, Pak. Ini sambil kita menunggu, saya coba buka sedikit dengan judul manajemen strategik. Sebetulnya kalau manajemen strategik ini kan Bapak dan Ibu pasti sudah pernah menjalankannya, minimal untuk diri sendiri. Strategi itu apa sih? Strategi atau taktik itu apa sih? Ya paling tidak kalau kita mau keluar kota, kita punya strategi bagaimana caranya supaya sampai tepat waktu, atau nanti bisa sampai dengan selamat, tidak kurang satu apapun, atau mungkin tidak kelelahan. Lebih ke langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itu. Nah, kalau kita gabungkan atau sambungkan dengan yang namanya manajemen strategik untuk hotel dan pariwisata, sebetulnya menarik kalau misalnya kita bisa lihat dari kondisi pandemi seperti sekarang ini. Karena kita ketahui selain bidang lain, bidang yang paling terdampak untuk saat sekarang adalah hotel dan pariwisata. Sehingga banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya, atau mungkin rekan-rekan Bapak Ibu semua juga ada yang terkena dampaknya sehingga harus dirumahkan gitu loh. Jadi sebetulnya materi ini cukup atau bisa dibilang sangat dalam. Ini saya coba buka saja sedikit-sedikit sesuai dengan pengalaman dan kapabilitas saya sehingga nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Bisa ya Bu I? Ya, sambil menunggu, bisa Bu I? Masih ini Pak, masih proses. Sebentar ya, Pak. Kendalanya apa Pak di Bapak? Saya belum nemu filenya nih Bu. Oh gitu ya, sebentar ya Pak. Padahal masuknya ke share screen kan ya? Ya, ke share screen. Advanced sharing option atau multiple? Boleh share screen, boleh screen-nya atau boleh Bapak misalnya sudah buka materinya dulu di laptop, nanti bisa tinggal klik materinya. Bentar ya Pak, pastinya sini. Oke, sudah ada Pak. Sudah ada ya Pak? Ya, sudah Pak, sudah. Oh, baik. Sudah Pak, ada Pak. Ya. Nah, kita lihat Pak. Ya. Ini langsung mulai ya. Strategic Management for Hospitality and Tourism. Ini kalau kita lihat slide-nya, ya. Ini sebetulnya kita mendiskusikan asal-usul sejarah manajemen strategik.
Itu kalau misalnya Bapak Ibu sering dengar strategik itu apa, itu asal katanya yang saya baca itu dari bahasa Yunani atau strategos, atau mengacunya kepada jenderal. Jenderal ini kan ada dua arti sebetulnya. Jenderal dari militer atau jenderal secara umum, kayak misalnya jenderal manajer itu kan manajer umum. Jenderal Angkatan Darat artinya dia secara umum membawahi Angkatan Darat. Nah, kenapa mengacunya kepada jenderal? Ini lebih ke strategi, karena seorang jenderal itu harus memahami strategi apa yang akan dilakukan oleh pasukannya supaya dia bisa memenangkan peperangan, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi manajemen strategik juga kadang dihubungkan dengan seperti permainan catur. Nah, kalau Bapak Ibu suka main catur ini kan butuh strategi. Gimana caranya supaya bisa mengalahkan lawan, langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Nah, ini. Lalu yang kedua, mendeskripsikan ya, kerangka kerja manajemen strategik seperti apa, istilah kuncinya seperti apa, terus menilai perspektif manajemen strategik dan juga pengertiannya. Ini kalau misalnya sambil di slide ada yang tanya, boleh ya Bu? Biasanya. Ya, Bapak Ibu boleh silakan bertanya, kalau misalnya mau sharing boleh silakan. Ya. Ya boleh Pak, bisa sharing, bisa sambil diskusi nggak apa-apa. Jalan aja Bu ya. Ya, Nah, ini. jalan aja. Silakan Pak. Strategic manajemen ini sudah cukup lama dikenal, terutama dari orang-orang luar. Ini dimulai dari tahun 50-60. Tahun 50-60-an itu hanya mengacu strateginya, terutama perusahaan yang kita bisa bilang, perusahaan ini strateginya tahun 50-60 ini lebih berfokus kepada pemimpinnya sendiri. Nah, artinya kalau pimpinannya sendiri itu nggak baik, otomatis perusahaannya juga tidak baik. Padahal kan nggak gitu. Kalau sekarang kita misalnya bisa lihat, itu kepemimpinan hanyalah salah satu faktor keberhasilan dalam suatu perusahaan atau strategi. Nah, ini ada yang mau bertanya ya, Bu? Ada yang raise hand, Bu Iin? Silakan Bu Iin. Atau pencet Bu Iin? Silakan lanjutkan saja Pak Sani. Ya, baik-baik. Boleh, lanjut. Ini slide-nya terlihat ya, Bu? Terlihat jelas, Pak. Oh iya, sudah. Jelas, Pak. Ya. Lalu kita lanjut tadi tahun 50 sampai 60-an, lalu ke tahun 70 sampai 80-an. Ini lebih ke penekanan pada analisis perencanaan formal. Ya, lebih ke umum bagaimana cara perusahaan itu supaya bisa baik secara strategi. Tahun 90 sampai 2000-an ini bertambah lagi. Jadi perspektif pengetahuan dari tahun 2000 ini ada peningkatan. Jadi perusahaan dibilang maju kalau CSR-nya itu juga berjalan. CSR ini apa? Mungkin Bapak Ibu tahu, Corporate Social Responsibility. Bagaimana perusahaan atau hotel atau bentuk usaha wisata ini melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat sekitar dan tidak diambil dari sisi keuntungan. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun sekarang? Nah, tahun-tahun sekarang ini secara strategik manajemen itu berkembang. Pastinya semua poin-poin itu juga berpengaruh. Berpengaruh bagaimana caranya supaya hotel bisa sustainable dari sisi revenue, dari sisi pendapatan, bagaimana caranya hotel bisa generate revenue secara baik, begitu juga dengan dunia pariwisata. Saya lanjut. Ini terkait manajemen strategi itu terkait dengan keputusan-keputusan apa yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Gitu ya. Kalau kita dengar atau kita pernah tahu namanya hotel, itu biasanya atau perusahaan lain biasanya cukup familiar dengan namanya
POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Gimana caranya kita planning dulu. Gimana caranya kita bisa menjalankan sebuah strategi atau departemen. Ada planningnya dulu, ada organizingnya dulu, ada actuating, terakhirnya kontrol. Kontrol ini sangat penting. Kalau buat saya, kadang namanya seorang GM di lapangan, kalau misalnya menghadapi situasi yang cukup signifikan, kadang kan tamu kita nggak tahu seperti apa, action aja dulu. Action dulu selama kita sesuai dengan koridor atau sesuai dengan SOP-nya, jalankan saja dulu supaya tamunya happy. Nanti dari situ kita bisa tanya feedback tamunya seperti apa. Setelah itu baru kita kontrol. Oh, ternyata kalau pendekatannya seperti ini cukup baik, kalau pendekatannya tidak seperti itu, tamunya kurang menerima. Ya, kira-kira seperti itu kalau dalam dunia perhotelan. Ya. Lalu kita ada 9 langkah gimana caranya supaya manajemen strategi sebagai proses yang sustainable atau berkelanjutan. Ya, langkah satunya mengembangkan visi yang jelas, kemudian terjemahkan menjadi pernyataan visi yang bermakna. Ini visi misi ini cukup penting dalam mendirikan perusahaan, karena saya pernah melihat salah satu founder Cimory, kalau Bapak Ibu pernah tahu, makanannya itu ada Kanzler, ada yogurt, ada susu, itu visinya si ownernya atau foundernya sebetulnya sederhana. Visinya dia adalah saya hanya ingin memberikan produk kualitas makanan yang baik, sehingga kalau saya kasih ke keluarga saya, itu bisa bermanfaat. Sebetulnya simpel visinya. Tapi seperti Bapak Ibu ketahui, hasilnya malah luar biasa. Semua orang di Indonesia rasanya nggak ada yang nggak tahu nama Cimory. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan bisnis-bisnis hotel lainnya. Hotel ada yang visi misinya memberikan tempat yang terbaik atau memberikan kualitas kebersihan yang terbaik. Mirip-mirip seperti itu. Biasanya hubungannya dengan pelayanan atau produk yang mereka akan berikan. Lalu yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Ini masuknya biasanya ke SWOT analysis ya. Bapak Ibu kalau pernah mendengar SWOT, strength, weakness, opportunity, threat gitu ya. Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Lalu yang ketiga, mengenali lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi perusahaan. Ini bagian dari SWOT tadi. 4, identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan. 5, analisis kompetisi. Kompetitor kita siapa aja sih? Kalau hotel misalnya bintangnya sama, merek sama-sama lokal, atau sama-sama internasional. Apa sih yang dia jual, yang tidak kita jual sehingga hotel mereka bisa lebih laku dari kita? Itu sebetulnya sebagai nyambung kalau misalnya sebagai seorang GM, bagaimana caranya kita bisa generate revenue melebihi kompetitor kita. Yang keenam, tetapkan tujuan dan sasaran perusahaan. Lalu yang ketujuh, merumuskan berbagai alternatif strategi dan memilih strategi yang tepat. Langkah 8, menerjemahkan rencana strategi menjadi rencana aksi. Nah, ini penting. Karena kalau plan is just a plan without action. Jadi rencana sehebat apapun, sebaik apapun, kalau nggak ada actionnya itu tidak akan menimbulkan hasil. Nomor 9 yang pasti controlling. Ya. Lalu kita lanjut. Ya. Ini nyambung sedikit berdasarkan pengalaman saya as a GM kalau misalnya di situasi normal itu sangat mudah bagi kami as a GM, as a leader untuk melihat potensi-potensi bisnis karena segmentasinya jelas. Segmentasi hotel biasanya
ada yang namanya pemerintahan, orang-orang pemerintahan. Kalau misalnya mau ke hotel, dia ada meeting. Namanya orang meeting kan pasti ada nginepnya, ada enggak. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Orang meeting. Jadi Kementerian Agama, Kementerian Kementerian Energi, BUMN atau lain-lain misalnya mau mengadakan meeting di kami, itu kan butuh menginap, butuh makan dan minum, kita sediakan semua. Selama meetingnya ada. Orang mau wedding, kita sediakan semuanya, mau berapa ratus atau misalnya sampai 1.000 kita sediakan. Nah, orang-orang yang mau traveling, mau wisata itu kita sediakan. Nah, yang repot adalah ketika pandemi awal-awal itu meetingnya tidak ada dari kementerian di stop, orang-orang wedding nggak boleh, lalu orang-orang yang traveling juga sungkan, dalam arti kata ribet kalau mau traveling, mau liburan ke hotel. Nah, tantangannya di mana seperti itu? Nah, kalau saya boleh sharing sedikit, dari situ dimulai strategi apa yang harus kita jalankan. Nah, biasanya atau banyak yang memang hotel-hotel yang nggak kuat, seperti contoh di Bali, itu stop. Karena okupansi atau tingkat hunian kamarnya di bawah 10%. Artinya pemasukan dan pengeluaran nggak sesuai. Artinya harus tutup. Nah, alhamdulillah di Jakarta ini, termasuk tempat terakhir saya bekerja, itu tidak tutup. Walaupun kita struggling. Nah, ini bagian dari strategi. Strateginya seperti apa? Yang pasti kita harus melihat mana yang masih potensial untuk menjadi tamu. Karena wedding udah nggak ada, MICE atau meeting, incentive, convention, exhibition nggak ada. Lalu tamu-tamu yang misalnya dari korporasi di stop. Nah, mana yang kira-kira bisa? Nah, kita mulai masuk ke online travel agent. Artinya orang masih mau menginap di hotel melalui, kalau misalnya Bapak Ibu tahu dari Traveloka, Agoda, Booking.com itu masih ada. Segmentasinya cukup kecil tapi ada. Bagaimana caranya untuk survive. Nah, ketika kita sudah memetakan mana saja customer-customer kita, baru kita lihat apa nih yang kira-kira bisa dipangkas. Nah, ini biasanya mimpi buruk semua perusahaan nih, pangkas memangkas, termasuk memangkas sumber daya manusia, itu bahaya tuh. Nah, yang pertama kita lihat dari 100 atau 200 karyawan, kira-kira mana karyawan tetapnya. Nah, itu masuk ke zona aman. Lalu kedua, mana karyawan kontraknya, masuk zona aman. Mana karyawan daily worker-nya, nah itu sudah mulai milah-milah nih, sesuai dengan okupansi, sesuai dengan revenue. Nah, lalu kalau sudah tersaring semua, masuk ke bagian gaji. Nah, saya rasa bukan hanya perhotelan, bidang lain pun sama. Gaji mana yang akan kita pangkas? Bagian paling manajer sudah pasti, manajer sudah dipangkas, lalu kedua supervisor, baru staff. Nah, dari situ kita bisa sesuai dengan kesepakatan tentunya, dari situ kita bisa melihat kalau hotel ini bisa survive. Yang pasti semuanya harus berkorban, ya, karena tamunya juga nggak sebanyak biasa. Jadi segmentasi tamu mengecil, pendapatan rumah tangga juga mengecil, kurang lebih seperti itu yang kita hadapin. Ya, tapi kalau melihat dari waktu ke waktu, 3 bulan terakhir ini sudah cukup lebih baik kalau boleh saya bilang dibanding dengan awal-awal ketika pandemi. Awal-awal ketika pandemi, karena sekarang wedding sudah boleh, meeting-meeting pun sudah mulai berjalan. Artinya ada peningkatan yang asalnya tingkat hunian kamar hanya di bawah 10%, ya 7%, 8%, sekarang sudah bisa naik ke 40, 50, 60%. Artinya situasi pariwisata atau hotel secara umum sudah mulai bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Lebih itu. Barangkali ada yang mau sambil nanya, Bapak Ibu silakan atau sharing. Ya, kalau enggak saya lanjut ya. Selamat siang Pak Sony.
Selamat siang, Pak. Boleh silakan, Pak. Untuk manajemen, strategic manajemen itu mungkin kalau POAC itu seberapa jauh Pak kira-kira kalau misalnya bisa sampai 50% mempengaruhi kesuksesan kita dalam manajemen pekerjaan misalnya ataupun contoh kecilnya? Baik. Izin menjawab ya, Pak. Ya. POAC ini bagian dari strategi sebetulnya, Pak. Kalau disebut persentase, tentunya bagaimana cara kita mengolah POAC itu sendiri. Contoh, contoh ketika pandemi ini kita bikin kontingensi plan namanya, atau rencana cadangan, rencana ketika situasi sedang gawat. Itu kita bikin kontingensi plan. Nah, dalam kontingensi plan itu ada POAC juga. Nah, kayak misalnya tadi diplanningkan. Oke, kita memplanningkan biasanya kalau sales jualannya ke semua korporasi, katakan digedor itu tiap hari ya, kita ketok pintunya korporasi dari Nestle, perusahaan makanan, perusahaan otomotif kita ketuk, sama juga government-nya kita ketuk, kita minta izin mempresentasikan barang jualan kita. Tapi ketika semuanya sudah dirumahkan, otomatis kan nggak ada yang bisa diketok nih. Nah, artinya kita bikin planning, produk-produk kita bisa dilihat dari mana aja. Nah, yang dijalankan. Ini saya coba terjemahkan dengan hotel ya Pak, karena bidang yang saya jalani gitu. Baik. Jadi planningnya kita coba beriklan dari media sosial. Kita gencarkan dari Instagram, dari Twitter, karena itu yang paling terukur. Karena itu yang paling terukur, dari media sosial. Kalau misalnya ke TV itu biayanya sangat tinggi dan sepertinya kita nggak ada budget ke sana. Nah, jadi kita mulai planningkan bagaimana cara kita berjualan. Itu pertama. Yang kedua, kita coba berjualan ke online travel agent, karena travel agent sendiri orang sudah agak sungkan ke travel agentnya. Zaman sekarang orang lebih suka buka handphone, mau nginep di mana segala macam. Kita minta review tamu yang baik, itu bagian dari planning. Nah, sedangkan organizing, bagaimana cara kita mengorganize-nya, siapa saja yang melakukan, activating pastinya dieksekusi, controlling, dikontrol. Nah, kalau secara persentase, tergantung lagi bagaimana cara kita menjalankannya, Pak. Bisa 100%, bisa 50%, bahkan bisa tidak jalan sama sekali. Nah, tapi kalau menurut saya, lebih baik kita membuat roadmap dulu, daripada kita menjalankannya tanpa ada clear direction. Nah, tugas manajer ini kan membuat roadmap, membuat peta supaya lebih gampang, sehingga bawahannya ini tahu ketika dari Jakarta ke Bandung, Cipularangnya macet, mungkin dia melihat dari berita, dia bisa lewat puncak, kurang lebih seperti itu. Jadi planning seperti ini yang memang harus detail dan bisa dideliverykan kepada bawahan. Ya. Secara persentase bergantung lagi kepada kitanya sendiri. Tapi biasanya ketika kita sudah punya planning, kita akan lebih pede, dan ketika lebih pede, itu biasanya bisa berjalan 50% lah minimum. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Sony. Jadi paling tidak 50% sudah ada ya. Paling tidak kita sudah mulainya. Ya, betul Pak. Paling tidak sudah ada pegangan. Iya. Paling tidak sudah ada gambaran. Gitu. Akan kemana, apa yang akan dilakukan, controllingnya seperti apa. Itu penting Pak. Makanya ada keilmuan yang namanya manajerial strategi ini. Bisa juga kalau misalnya kita menjalankannya tanpa ada planning, organizing segala macam. Tetapi akan sulit nanti ketika mengeksekusi ataupun controlling. Jadi sebetulnya setelah controlling itu kan ada feedback. Ketika sudah controlling, oh ternyata yang kemarin kita lakukan ini berjalan dengan baik 50%. Bagaimana supaya naik jadi 60, 70, 80, artinya kan kita sudah punya history yang kita inginkan kan itu Pak, history itu supaya nanti diperbaiki di term yang selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu ininya apa. Terima kasih Pak Sony. Nah, berpikirnya baik.
Ini saya lanjut. Ya. Ini balik lagi ke visi tadi. Visi ini tadi yang saya kasih contoh sedikit. Visi ini biasanya muncul dari mimpi seorang founder atau orang-orang yang pengen mendirikan perusahaan. Ya. Saya juga kalau boleh sharing, sebetulnya kalau Bapak Ibu punya mimpi jadi pengusaha, kalau pengusaha itu terlalu keren ya. Bahkan saya aja nggak berani kalau saya mau berusaha. Paling nggak jadi pedagang lah. Ya, artinya zaman sekarang ini kan ketika perusahaan sedang sedikit, bukan sedikit ya, perusahaan agak sulit untuk menggaji karyawan. Ini masuknya ke bidang entrepreneur sih, kewirausahaan. Tapi itu pun butuh yang namanya strategi. Ya, jadi visi ini muncul dari mimpi pemilik bisnis untuk sesuatu yang belum terwujud. Ya. Visi menjawab pertanyaan kemana perusahaan akan pergi untuk mencapai tujuannya. Visi yang didefinisikan dengan jelas akan dapat memberikan petunjuk, mengambil keputusan, dan juga memotivasi anggota organisasinya. Baik. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang bekerja di satu perusahaan, itu atau sedang berada di kampus, itu juga paling enggak minimal tahu visinya apa sih perusahaan ini, apakah sudah sejalan dengan yang saya lakukan, itu akan lebih baik rasanya. Karena visi ini bagian dari roadmap itu tadi, atau peta perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ya, ada 3 hal yang harus didefinisikan dengan jelas saat membuat pernyataan misi perusahaan. Ya. Tujuannya perusahaan itu apa? Aktivitas bisnisnya, bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan bisnisnya, nilai-nilai perusahaan yang dipegang itu apa. Jadi ini lebih ke bagian dari manajemen strategik tadi. Screen bisa diperbesar, oh maaf. Ini ya Bu, besar ya. Oke. Ini saya lanjut. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan boleh, atau mau sharing. Silahkan Pak Nuri, sudah raise hand. Ya Pak Tony, selamat sore Pak. Ya, sore Bapak. Mengenai pertanyaan saya Pak, kalau misalnya ada yang hotel baru ya, baru pre-opening seperti itu ya Pak, dengan hotel-hotel yang sudah pre-opening, artinya baru mulai start, dia mulai mau akan membangun hotel seperti itu. Bukan artinya sudah bangunan jadi, tapi tinggal mau pembukaan. Dan dia ternyata punya saingan di sekitar lingkungannya, ada hotel yang sudah beroperasi seperti itu. Nah, strategi apa yang jadi kalau kan pre-opening ya, baru hotel yang baru pre-opening itu kan, misalnya kan dia masih mulai dari awal ya Pak ya. Betul. Nah, terus ada hotel yang ada di lingkungan sekitarnya dia yang sudah lama beroperasi, ya, ini sudah lama beroperasi itu, ini sudah berjalan. Seperti itu. Nah, strategi apa yang harus dijalankan untuk hotel yang masih pre-opening ini Pak, untuk bisa menyaingi hotel yang sudah lama berjalan? Ya, baik. Dengan Pak siapa tadi, maaf? Pak. Dengan Pak Nuri Pak. Nuri ya. Ya. Pak Nuri, maaf Pak Nuri. Ya. Boleh saya izin menjawab ya Pak. Jadi sebetulnya silakan, Pak. Ya, pre-opening hotel saya sudah hampir di Kempinski pun saya jadi pre-opening hotel, middle management, terakhir saya di Venus pun pre-opening hotel. Jadi sebetulnya kalau hotelnya pre-opening dan di sekitarnya sudah ada kompetitor yang terbentuk, kita sebutnya kompetitor ya Pak, ada hotel kompetitor, ada yang direct, ada indirect. Direct itu misalnya Bapak buka hotel bintang 3 atau 4, dia pun sama.
sejenis klasifikasi bintangnya. Indirect, di bawahnya atau mungkin di atasnya. Karena kan nanti porsi kue bisnisnya akan terbagi juga. Ya, sebetulnya kalau hotel yang pre-opening di sekitarnya sudah ada, justru akan lebih mudah. Kenapa? Karena yang pertama, biasanya customer ini selalu pengen mencoba hal yang baru. Contoh, ada hotel lama, katakan hotel A, itu dia sudah menjadi repeater guest di sana. Nah, hotel B yang baru mau buka ini, dia bisa menggrab bisnisnya si hotel A. Jadi artinya ketika pre-opening ini sudah dijalankan, ya strategi marketingnya itu ketika paling tidak idealnya sih kalau sudah ada deadline-nya 6 bulan lagi akan buka, itu sudah woro-woro. Ini hotel B, hotel bintang sekian, dia punya produk apa yang misalnya bagus dijual, gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh hotel pre-opening ini, dia harus bisa melihat bisnis apa yang sedang berjalan di daerah tersebut. Misalnya kalau di selatan itu kuatnya di korporasi, ya, perusahaan makanan, perusahaan rokok, mining, di situ banyak sekali terserap sama hotel-hotel sebelah. Nah, hotel yang si B baru mau buka ini akan gampang. Nyonteknya lebih gampang, Pak. Kasarnya gitu. Orang-orang bilang ATM, amati tiru modifikasi. Jadi nggak mulai dari ini. Lebih mudah. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang pre-opening ini juga bisa sesekali visit. Biasanya visit hotel. Visit hotel, nanya-nanya produknya seperti apa. Mungkin kalau okupansi mereka nggak akan terbuka, tapi kan dari situ bisa kelihatan parkirannya penuh apa enggak. Makanan yang dia jual apa saja. Coba spending money di sana untuk menginap, kalau memang mau lebih dalam lagi, menjadi tamu di hotel itu. Misalnya di kompetitornya ada 5, kalau misalnya dari perusahaannya ada budget, dicoba Pak 5-5-nya. Jadi pengalaman langsung itu yang memang lebih bisa diceritakan kepada GM-nya atau owner-nya. Atau mungkin GM-nya menceritakan ke owner atau manajernya menceritakan ke GM. Ketika di hotel ini, si pre-opening ini, ketika di hotel A, itu pelayanannya bagus Pak, tapi breakfast-nya nggak bagus misalnya. Di hotel B, breakfast-nya oke, tapi nggak ada kolam renang, terus segmentasinya semua government. Jadi orang mau liburan ke sana, kok kayaknya jengah ya. Tamunya kurang bervariasi, itu 2. Hotel 3, hotel C, wah ini sih hotelnya nggak bagus, karena sudah lama. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh teman-teman pre-opening team ini. Baik dari sisi sales-nya, baik dari sisi servisnya, jadi bisa nyontek gitu Pak. Lebih gampang kan? Oh, nyontek. Ditiru, dimodifikasi. Tentunya kalau perusahaannya sudah mulai mempunyai pakem yang kuat, biasanya mereka nggak akan sedalam itu. Mereka hanya melihat, oh, makanya ada yang namanya ilmu SWOT ini, strength, weakness, opportunity, threat ini. Jadi setelah menginap itu diterjemahkan ke dalam SWOT analysis ini, dijabarkan. Nah, dari situ baru bisa didiskusikan bersama manajer-manajer lain. Nah, dari situ keluarlah benang merah. Oke, hotel kita kayaknya lebih bagus nih dari mereka. Hotel kita breakfast-nya bisa lebih lengkap nih. Atau kamar kita kayaknya bisa lebih bersih nih dengan dengan kualitas yang baru. Biasanya hotel kan kalau baru lebih bersih, lebih terlihat kinclong gitu, Pak. Itu Pak Nuri. Kalau mengenai harga Pak, misalnya harga gitu kira-kira bisa dimainkan gitu nggak Pak? Atau yang dia mungkin harga diskon gimana gitu? Dan kamar Ya. kamar yang lama. Kalau harga balik lagi dari klasifikasi bintang, walaupun sekarang ini harga sedang price war ya, sedang perang harga, hotel bintang 5 internasional itu juga di bawah 1 juta, yang biasanya 2 juta ke atas. Nah, kalau harga tentunya ada yang namanya strategi, kita bisa melihat hotel ABCD ini harganya berapa. Biasanya hotel yang baru buka itu dia akan berani menjual yang sedikit lebih murah
biasanya dia akan menjual harga yang lebih murah dibanding hotel sekitar, walaupun nggak jauh beda ya, beda 50.000, beda 40.000 ya, karena customer zaman sekarang cukup sensitif dengan namanya harga. Nah, kalau misalnya sudah terbentuk pasarnya di 3 bulan, 6 bulan sampai dengan semester kedua sudah terbentuk, harga bisa pelan-pelan dinaikkan. Tapi tentunya strategi harga ini nggak bisa langsung dari harga yang seharusnya kita jual. Karena yang namanya kalau kita buka hotel, kita ada yang namanya feasibility studies atau penentuan harga. Jadi dari ilmu accounting itu kita harus bisa menentukan dalam 15 tahun perusahaan ini, hotel ini bisa ROI, return on investment, dengan catatan okupansinya harus sekian, harga jual kamarnya harus sekian, sehingga average daily rate-nya harus sekian. Nah, itu biasanya ada patokan-patokan seperti itu kalau seorang GM. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan atau mungkin strategi awalnya supaya taktiknya biar lebih cepat, harusnya harganya dijual 700, di situ kita pakai gimmick, Pak. Gimmick ini tentunya nggak langsung tiba-tiba dari 700 jadi 400, enggak. 700 jadi sebagai pre-opening rate, bisa dibilang seperti itu, atau opening rate harganya 450. Jadi ada gimmick, kata-kata yang bisa membuat orang terstimulan untuk beli. Kadang ketika orang melihat harganya murah pun kadang namanya secara psikologi pelayanan, kok hotelnya bagus tapi murahan ya. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi membuat orang menjadi penasaran itu lebih baik, Pak. Itu seni marketingnya di situ, membuat orang penasaran untuk purchase atau untuk mencoba produk kita. Ya. Kalau untuk harga kurang lebih seperti itu, Pak Nuri. Ya. Barangkali. Terima kasih, Pak Sony. Baik, sama-sama, Pak. Tadi sampai mana? Oh ya. Kalau terus saya lanjut ke slide selanjutnya. Ya, ini tadi kekuatan perusahaan, kekuatan hotel atau kekuatan apa namanya? Kekuatan dari tempat kita bekerja. Ini faktor internal positif yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasarannya. Nah, contoh kalau misalnya saya boleh share, tahun 90-an itu salah satu hotel lokal yang besar di Jakarta Pusat itu terkenal akan bubur ayamnya atau sotonya atau sop buntutnya. Nah, orang akan dengan sengaja datang ke hotel tersebut cuma pengen nyobain sop buntutnya. Nah, ini bagian dari strength point, kekuatannya gitu. Nah, ketika dia punya kolam renang yang besar yang ada permainannya dan di blast dan semua orang tahu, itu akan menjadi kekuatannya. Nah, ini faktor internal. Faktor yang bisa membuat si hotel itu kuat atau jenis usaha ini kuat. Nah, ini harus punya nih. Kalaupun sama dengan toko sebelah, nah paling enggak harus kita modifikasi sedikit. Contoh di sebelah hotel sebelah kolam renangnya sama-sama besar. Di hotel yang baru buka tadi kolamnya besar juga. Atau malah lebih kecil. Nah, harus ditambahkan di situ. Kelebihannya apa? Di sana misalnya ada jenis permainan air, atau bisa di jalan ada permainan polo air, ada bonek, ada ban-ban yang bisa dipakai oleh anak kecil, ada air terjun buatan, kurang lebih gitu. Harus bisa berinovasi untuk mengenai kekuatan ini. Weakness pastinya kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, hotel tersebut, yang dapat menghambat kemampuan perusahaan. Biasanya yang umum ini, kalau SDM ini kan berjalan seiring waktu juga bisa dipoles. Contoh yang paling konkret adalah parkirannya kecil. Nah, ini hotel besar 159 kamar, 200 kamar, tapi parkirannya kecil. Parkirannya cuma bisa menampung 20-30 parkiran. Nah,
orang kan agak ribet ya kalau biasanya nggak bisa parkir segala macam. Ini menjadi weakness mereka. Tetapi bagian dari strategi weakness ini juga bisa diantisipasi. Nah, yang namanya pimpinan, manajerial level itu tidak boleh terpaku sama yang namanya weakness. Harus selalu ada solusi. Parkiran tadi sempit, bagaimana caranya kita sewa di lahan sebelah. Lahan sebelah mahal, kita sewa lahan sebelahnya lagi. Kalau terlalu jauh, buat fasilitas valet yang tidak berbayar. Harus selalu ada substitusi atau opsi-opsi supaya nanti customer-nya tidak dirugikan. Nah, ini yang bahaya ketika si customer sudah merasa dirugikan karena hotel itu ada weakness-nya, mereka nggak mau balik lagi. Jadi lama-lama hotelnya nggak laku, itu yang tidak diinginkan biasanya. Oke. Knowing the surrounding environment, ya, ini ya. Nah, opportunity ya, tadi sudah strength. Ini kita langsung dari strategi manajemen, strength, weakness sudah dibahas. Ini opportunity atau peluang. Ya. Peluang ini eksternal positif dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai misi dan tujuan dan juga sasarannya. Peluang-peluang apa saja yang bisa kita jalankan. Nah, kalau ketika COVID kemarin peluangnya ini, kalau hotel-hotel yang berani, peluangnya ini cukup banyak. Contoh, pasien-pasien yang mau isolasi. Nah, ini peluang. Hotel-hotel yang berani, contoh ada salah satu hotel chain internasional, mereka sebelum COVID ini benar-benar merebak di bulan keempat, hotel tersebut sudah mendeklarasikan diri, kami siap menampung pasien-pasien positif. Nah, ini kan ngeri-ngeri sedap sebetulnya untuk orang-orang hotel. Tapi ini potensi bisnis. Gimana caranya? Pasien yang masuk kerjasama sama Kementerian Kesehatan, sumber daya manusia dalam juga harus diprotek. Mereka pakai APD, terus karyawan-karyawannya nggak boleh pulang selama 2 minggu, dikasih kamar juga, dikasih fasilitas juga. Jadi seperti kerja di shore atau di kapal pesiar, nggak boleh pulang selama 2 minggu. Nah, ini potensi. Gimana caranya potensi-potensi ini bisa diolah? Nah, kira-kira gitu. Kan itu namanya peluang ya. Lalu terakhir ada ancaman, threats, ini negatif. Ya. Ancaman itu lebih ke, contoh misalnya hotel ini, balik lagi tadi ada hotel yang baru mau pre-opening, ancamannya hotel sebelah. Ya, jadi hotel yang lama ini memiliki ancaman, yaitu hotel yang baru mau buka. Si hotel A ini sudah lama berdiri, ancamannya dia apa? Ancamannya dia hotel B yang baru mau buka. Nah, ini bagian dari ancaman juga. Nah, biasanya kalau pariwisata, perhotelan, itu berkaitan erat dengan politik suatu negara, keamanan suatu negara, atau kalau dulu pilpres. Nah, ini kita udah tahu misalnya ya, tahun 2024 kalau misalnya kondisi normal, mau ada pilpres nih, nah biasanya banyak yang takut rusuh biasanya. Nah, ini potensi threat, ancaman. Jadi gimana caranya supaya kita terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Kalau misalnya kalau dulu, kalau sekarang sih rasanya pemilihan presiden itu udah nggak heboh seperti dulu, sudah lebih terorganisir dengan baik. Kalau dulu biasanya mereka akan menutup beberapa floor hotel ini. Jadi hotel misalnya ada 10 floor, dia hanya buka 5 floor, dan juga keamanannya diperketat. Nah, biasanya di hotel-hotel yang dekat tempat orang demo di Jakarta Pusat. Ini lebih ke threat-nya seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, ini contoh dari salah satu hotel berbintang untuk SWOT analisisnya seperti ini. Ya. Strength point-nya, ya, semua orang pasti tahu Four Seasons. Gitu ya. Ini saya sebut merek aja. Dia sudah brand internasional. Kekuatannya yang kedua, dia selalu mempunyai inovasi.
selalu terbaru, barang-barangnya juga, produknya selalu wah. Good employee retention. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang memang peduli dengan SDM-nya, biasanya turnover karyawan ini dijaga betul dalam situasi normal ya. Turnover karyawan dijaga betul. Gimana caranya supaya karyawan betah? Tentunya dengan catatan karyawan tersebut juga harus produktif. 4, long history hotel management expertise. Ya sudah ahli mereka karena sudah sangat lama saya yakin. Lalu customer service-nya sudah sangat baik. Ya, karena memang dikategorikan sebagai bintang 5 berlian. Weakness-nya apa? Ya, market share-nya limited. Karena saking baiknya itu barang, kadang terlalu mahal untuk kita beli, untuk kita coba. Kecuali nggak dapat voucher-voucher amat, mah ngapain nginep gitu ya. Kalau nginep di hotel mahal kan biasanya yang di atas 2 juta, kalau harus bayar sendiri, tidurnya nggak enak, karena mikirin besok bayarnya gitu, 2 juta. Jadi karena saking mahalnya barang, market share-nya sangat terbatas. Nggak bisa di-grab semua jenis market share. Biasanya juga staffnya banyak, cost-nya sangat tinggi. Karena setiap bagian memiliki karyawan. Lalu opportunity-nya apa? Ya, mereka berkembang atau dapat dengan mudah masuk ke dalam suatu negara karena sudah terpercaya di negara-negara lain. Ya, maksudnya dengan green tourism itu sudah dengan gampang meyakinkan para owner, para pemilik saham ini untuk memakai brand mereka. Threat-nya, ancamannya yang pasti dari sisi ekonomi, politik, kalau sekarang COVID ini ancaman bagi seluruh jenis usaha kalau menurut saya. Oke. Kita lanjut. Ya. Ini mengidentifikasikan ya company key sukses faktor. Faktor-faktor kesuksesan sebuah perusahaan itu apa saja sih? Sebetulnya saya punya prinsip sebagus apapun gedung, sebagus apapun perusahaan, itu yang bisa membuat maju adalah orang-orang di dalamnya atau SDM-nya. Jadi kalau sebuah perusahaan itu baik, hotel itu bagus, mereknya keren, tapi orang-orang di dalamnya tidak kompatibel, itu nggak akan kemana-mana. Ya, ini gambarannya. Jadi makanya ketika pre-opening, biasanya kalau chain hotel internasional itu, hotelnya mau buka 6 bulan lagi, itu sudah penerimaan karyawan, karyawannya itu digeber untuk training, biasanya begitu. Training terus. Jadi ya belajar, ya dibayar, ya dapat makan siang, ya dapat service charge juga. Biasanya seperti itu. Ini khusus untuk hotel-hotel yang memang punya kelas, biasanya bintang 5 berlian, biasanya seperti itu. Karena mereka paham betul, ketika mereka punya merek yang bagus, mereka juga harus disupport dengan SDM yang baik atau kompatibel. Nah, gimana caranya supaya seragam, supaya pemahamannya sama? Nah, bagian training adalah fungsinya mencuci, membrainwash karyawan semua, supaya SOP-nya dipahami, SOP perusahaannya dipahami, gitu. Jadi caranya check-in tamu gimana? Kalau di hotel sebelumnya 1-3, di sini 1-5, kira-kira seperti itu. Karena tiap perusahaan pasti berbeda. Jadi itu bagian dari penting adalah SDM-nya itu sendiri. Nah, barangkali yang mau nanya Bapak Ibu silahkan. Ini karena ini teori semua nih sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau di lapangan lebih jelimet ya. Kalau semua Bapak Ibu tahu di lapangan itu sebetulnya tidak semudah yang dibicarakan teori. Kadang harus main sirkus, kadang harus main akrobat, gimana caranya deh. Pokoknya supaya tamu-tamunya happy, karyawan juga nggak demo, ya, everybody's happy gitu. Jadi
lebih ke banyak faktor. Tapi tentunya ini adalah gambaran dasar, fondasi-fondasinya seperti ini. Ya, ini balik lagi tadi menganalisa kompetisi. Ya, menganalisa pesaing, memperkirakan tingkat persaingan akan menjadi lebih realistis gitu loh. Jadi ketika kita tahu kompetitor kita siapa, kita akan bisa lebih realistis kita jualnya seperti apa. Ya. Ini menganalisa. Jadi balik lagi tadi prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi ini saya rasa cukup canggih zaman sekarang, cukup berguna lah ketika kita mau bikin sesuatu. Contoh lah, kita mau bikin dagangan kecil, dagangan sebelah kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Kalau memang harus berangkat dari nol, kecuali kalau sudah punya pakem-pakem tersendiri, itu akan lebih gampang. Oke. Ya. Nah, ini bagian dari planning, organizing, evaluating, controlling tadi. Ya. Ya. Di sini ada sasaran adalah target kinerja yang lebih spesifik, gitu ya. Biasanya kan kalau kita bikin usaha atau jadi manajer di sebuah perusahaan harus ada tujuan. Tujuan Bapak Ibu bekerja apa? Kalau tujuannya hanya mendapatkan gaji, itu bagian dari tujuan. Sebetulnya tujuan itu lebih kompleks lagi. Tujuannya supaya saya bisa bermanfaat buat sekitar, supaya saya bisa mengembangkan karir saya, supaya saya bisa meningkatkan penjualan, supaya saya bisa meningkatkan kualitas kebersihan. Banyak hal. Nah, biasanya tujuan-tujuan itu harus punya karakteristik sebagai berikut. Nah, ini namanya SMART singkatannya. Specific, measurable, achievable, relevant, timely. Spesifik, lebih spesifik. Misalnya manajer, front office manager, harus spesifik tujuannya apa? Tujuannya dia misalnya membuat review di hotel A menjadi baik. Caranya gimana? Ya harus spesifik. Dia bilang sama timnya, tiap tamu yang check out, tanyain gimana pengalamannya deh. Pengalamannya tamu-tamu nginep di sini. Oh, bagus. Oke, kalau bagus gimana supaya orang lain bisa tahu? Coba di-sharing dengan Instagramnya segala macam. Nah, itu lebih spesifik. Measurable, terukur. Ya. Contoh staffnya yang tadi yang harus punya review bagus, itu dalam satu hari harus berapa? Misalnya 2, 3, 4, 5 kah? Atau orang sales dalam satu hari harus visit berapa company? Minimal 5, biasanya 5 sampai 7. Ya, terukur. Kalau misalnya seorang manajer bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, kalian harus sales call minimal sehari 15 company, kan itu nggak mungkin juga. Jadi tidak terukur. Achievable. Achievable ini dapat dicapai. Balik lagi ke tadi, kalau misalnya jenis usahanya hotel, sebulan harus punya revenue berapa? Minimal 1 M. Nah, itu achievable. Nggak mungkin ketika kita analogikan, kita bikin bakso gerobak. Bakso gerobak maksimal kita bisa kasih, ini biar gampang aja ya, bakso gerobak bisa maksimal sehari 30 mangkok. Itu mangkoknya 10.000. Kan 10.000 kali 30 tuh. Nggak mungkin kita maksimal harus 12 juta gitu misalnya, kan enggak. Ya, tidak achievable. Relevan. Ya, harus relevan dengan jenis usahanya. Timely, harus ada waktunya, harus ada deadline-nya. Kadang sebagai manusia itu kita kalau nggak ada tenggat waktu, sistemnya malah SKS. Kita masuk saya sih. SKS, sistem kebut semalam. Bagusnya itu SKS, sistem kebut seminggu. Jadi sebelum jauh-jauh hari sebelumnya kita persiapan. Gimana caranya nih supaya masuk ke deadline. Kita harus membersihkan kamar sehari katakanlah 18. Cara ngatur waktunya
harus pas, jangan sampai masuk jam 8 pagi, pulang jam 9 malam. Itu Pak. Import juga kalau misalnya housekeeping. Oke, toh. Ini kan udah tinggal naruh di Epicura. Dipasang semasang. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, strategi is a roadmap. Jadi strategi ini harus menjadi peta kita. Peta ini harus dipegang betul. Mau kemana sih yang kita jalankan, ya, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ya. Ini kalau mengacu pada ini buku yang saya lihat, saya baca. Kalau menurut Michael Porter itu bukunya berjudul Strategi Kompetitif. Terdapat 3 opsi strategi yang dapat dipilih perusahaan, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, atau strategi fokus. Nah, ini kita coba bahas sedikit. Biasanya kalau kepemimpinan biaya ini perusahaannya pelit nih biasanya. Sedikit-sedikit potong. Kalau misalnya gajinya harus UMK, bisa di bawahnya dia kasih di bawahnya. Ini pokoknya biaya terus yang dia pikir. Sebisa mungkin meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan. Bagus sebetulnya, tapi tidak terlalu pelit. Pelit dan hemat ini beda. Pelit ini ketika seorang harus dibayar UMR, dia tidak membayarkannya, itu mungkin kalau boleh saya pinjam, ini namanya pelit. Karena sudah ada undang-undangnya yang mengatur. Gitu. Diferensiasi ini banyak hal, pastinya dari visi, misi, juga strategi yang berjalan. Nah, yang ketiga fokus strategi. Ini juga strategi apa yang harus dia jalankan. Seperti itu. Ya. Jadi, the strategic plan must be turned into operational plan. Jadi, strategi ini harus dijalankan ke dalam operasional. Balik lagi. Sebagai manajer itu harus bisa memberikan strateginya apa, hasilnya nanti apa, caranya seperti apa. Itu yang kita sebut dengan clear direction. Contoh, target kita bulan ini katakanlah 100 juta. Segmen apa saja yang mau kita ambil? Segmen korporasi, segmen government. Dalam sehari targetnya berapa? Dipecah lagi. Nah, jadi harus dibedah sedemikian rupa yang namanya strategi itu menjadi detail. Karena orang kalau sudah dikasih tahu detail, itu akan lebih gampang nanti geraknya. Kurang lebih gitu. Agar rencana strategi menjadi efektif, harus dibagi menjadi beberapa proyek dengan hati-hati untuk menentukan masing-masing hal. Tujuan, atau unit mana, kontribusi, persyaratan, dan waktu. Tadi ini mirip seperti SMART tadi. Oke. Ya, indikator kinerja. Indikator kinerja juga diperlukan. Kalau kita misalnya kerja sebagai kaum pekerjanya, bagian dari strateginya dari pimpinan adalah mengevaluasi pekerjaan kita. Biasanya yang kalau karyawan itu per 3 bulan atau 6 bulan ya, 6 bulan ada yang namanya review pekerjaannya dia seperti apa, atau kalau sudah 1 tahun itu dia dipanggil, ini akan diteruskan nggak kontraknya, atau memang nggak sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Nah, ini juga bagian dari indikator pekerja, KPI, Key Performance Indicator. Gitu. Nah, ini framework-nya, ada misi, mulai dari dilahirkan dari misi, visi, tujuan, ya, dari dianalisa. Bagian dari analisanya adalah strength, weakness, opportunity, threat.
Jadi ada corporate level, strategi informasinya, business level, fungsional level, strategi implementation. Terakhir pasti itu controlling. Di mana-mana setelah kita mengeksekusi sesuatu itu selalu ada controlling. Ini yang penting supaya kita bisa mereview ini jalan apa enggak nih strategi-strateginya. Nah, ini slide terakhir ya. Slide terakhir ini saya ambil dari Conrad Hilton. Bapak Ibu juga pasti tahu. Hilton ini salah satu perusahaan hotel yang besar. Success seems to be connected with action. Successful men keep moving, they make mistakes, but they don't quit. Artinya ya, orang ini pasti bikin salah. Kalau orang baru biasanya bikin kacauan. Tapi gimana caranya? Tetap aja jalan, jangan berhenti. Harus bergerak. Action itu paling penting. Kurang lebih. Mungkin itu Bapak dan Ibu, Bu Ii, slide dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sony atas presentasinya, luar biasa. Ini banyak sekali, kebanyakan Bu ya presentasinya. Standar Bapak. Belum pertama kali soalnya. Iya. Mohon maaf kalau terlalu lama, terlalu banyak. Pak Sony, Ya. ingin bertanya Pak Sony. Ya. Silakan Pak Nuri. Boleh Pak? Iya, kalau misalnya sekolah SMK itu sudah mulai ada edotel tuh Pak. Itu artinya udah sekarang karena ada sekolah center talent Pak. Dari aktivitasnya untuk membuka edotel hotel. Itu strateginya apa aja ya Pak yang perlu dikembangkan ya Pak untuk pemula edotel di sekolah-sekolah itu, sama untuk para siswa-siswa di SMK gitu Pak. Menurut Pak Sony ada seperti apa yang perlu dikembangkan Pak? Yang saya tangkap tadi SMK dan strategi gimana Pak? Boleh? Mohon maaf ini kurang jelas saya tangkap. Kebetulan di SMK perhotelan itu kan ada hotel Pak. Ada hotel, ya ada hotel. Kan sekolah kita ini kan ditunjuk sebagai sekolah center hotelan COD. Nah, kan istilahnya kan kita kan baru pemula nih untuk mengembangkan hotel di hotel ini. Oke, ya. Nah, SMK nanti itu. Nah, strategi apa saja yang perlu dikembangkan Pak untuk pemula hotel ini? Oke, ya. Ini saya coba kasih feedback Pak ya. Mungkin nanti Bapak boleh perbaiki kalau saya salah tangkap. Jadi di SMK ini ada jenis usaha hotel yang baru mau buka. Itu kira-kira strategi seperti apa supaya berjalan gitu Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu ini jumlah kamarnya berapa Pak? Kebetulan di kurang lebih ya kira-kira. Jumlah kamar cuma 3 Pak kita. Jumlah kamar 3, terus 3 kamar. 3 contoh kamar Pak. 3 contoh kamar. 3 kamar ya? 3 contoh kamar, terus kita punya ini Pak, restorannya punya bar. Terus kita punya funksinya ada. Funksinya room itu ada, itu aja ada. Nah itu aja Pak. Nah untuk fasilitas FO kita juga ada. Kemudian kita juga tidak punya aplikasi untuk notifikasi kita tidak punya, kantor depan tidak ada. Nah ini bagaimana Pak untuk yang pemula aplikasi Pak? Suaranya kurang jelas Pak Nuri, boleh diulang? Kurang jelas ya? Ini kalau boleh saya rangkum, kamarnya ada 31, juga ada fasilitas meeting room gitu ya? Roomnya ada 3 room Pak. Ada 3 room. 3 room mewakili dari room yang ada di hotel. Ada suite, deluxe, sama superior. Nah, mungkin maksudnya Pak Nuri itu apa sih langkah apa yang kita harus lakukan untuk mengawali untuk usaha di edotel ini? Oh, baik. Siap. Saya izin jawab Pak ya. Baik. Ya. Dari SMK ini kan punya kamar nih Pak. Jadi sebetulnya harus dibedakan. Bapak punya jenis usaha ini untuk praktek atau untuk generate revenue atau dua-duanya. Nah, ini harus jelas dulu di awal. Karena berhubungan dengan SMK, pastinya yang pertama adalah untuk praktek siswa. Gitu Pak ya. Nah,
Betul. Kalau sudah visinya sudah untuk praktek siswa, langkah-langkahnya yang pasti akan sangat mudah, ya buat praktek saja. Tidak ada masukan, maksudnya kamarnya tidak menjadi bisnis, tapi siswa-siswanya prakteknya gampang, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau mau dikembangkan menjadi bisnis, ini harus beda lagi visinya, Pak. Kalau mau dirubah jadi dari sisi bisnis atau jenis usaha, 3 kamar ini kira-kira mau dijual berapa gitu loh. Di sebelah-sebelah apakah sudah ada hotel, terus dengan fasilitas yang mereka punya yang real bisnis itu pasti kan berbeda. Ya. Kalau misalnya digabung, bisa juga digabung. Bapak mau dijaga sama siswanya, tapi juga dapat revenue, ini bisa juga. Cuman catatannya adalah harus jelas dulu, ini mau dibawa kemana. Kalau memang pure bisnis, saya rasa nggak bisa, Pak. Pure bisnis nggak akan bisa, karena peruntukannya adalah untuk belajar. Dan namanya pure bisnis harus mendatangkan... Untuk praktek ya, Pak ya? Ya, karena kalau pure bisnis itu harus mendatangkan cuan, Pak. Harus untung. Gitu. Dan saya rasa dengan jumlah kamar yang ada, juga dengan SDM yang dikeluarkan, akan ada untung, tapi kan nanti ketika Bapak buka hotel itu yang pertama adalah menggaji karyawan, nomor 1. Yang kedua adalah operational cost, listrik, air, mencuci linen. Yang ketiga adalah maintenance. Ketika ada yang rusak dan lain-lain itu harus diganti. Yang keempat, itu gimana caranya supaya tamunya dari sisi marketing, tamunya nggak kapok, Pak. Itu bisnis ya, jadi banyak sekali faktor-faktornya. Tapi kalau memang pure untuk belajar, Bapak udah lebih paham itu. Mau diapain aja, hayu itu kayaknya kalau buat belajar. Di setup-nya mau nyontoh seperti apa juga gampang. Ya. Jadi harus dipetakan dulu mau dibawa kemana nih. Kalau dibuat setengah-setengah juga rasanya kurang maksimum nanti, Pak. Bisa sih, bisa. Tapi mungkin segmentasinya lebih ke keluarga karyawan, orang tua murid, atau kenalan-kenalan dari lingkungan sekitar, lebih ke sana. Tapi kalau harus lebih luas lagi, lebih jelimet nanti, Pak. Lebih jelimet. Karena ketika once kita sudah pengen ini cuan, ini bisnis, nanti bagian belajarnya agak-agak agak-agak diminimalisir gitu. Jadi objektifnya udah beda. Karena beda jalur kalau boleh saya bilang. Gimana Pak kira-kira? Ya, atau mungkin ada yang belum saya gimana? Lebih spesifiknya lebih condongnya kayak ini kayak untuk praktek aja ya kayak soal untuk ini kayak kurang tepat apa gimana menurut Pak Sandi? Ya, kalau saya sih lebih setuju kalau ini untuk praktek, apalagi kalau baru awal buka ya Pak. Baru awal buka, pure buat prakteknya anak-anak, nanti kalau sudah di tahun kedua, itu kita bisa coba sisipkan, ini coba deh kita buka tamu dari luar. Tamu dari luar pun harus terseleksi, nggak sembarangan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan bisnis, tapi tujuannya supaya bisa mereview si tamu ini ketika check-in, seperti apa gitu. Ini kamar Pak ya, tapi kalau misalnya hubungannya sama meeting room, itu sebetulnya meeting room lebih gampang. Meeting room Bapak bisa buka buat siapa aja itu lebih gampang. Tapi kalau kamar dengan jumlah di bawah 50, itu untuk dari sisi bisnis akan berat. Tapi kalau meeting room itu akan lebih mudah keilmuannya. Di meeting room bisa buat bisa buat disewakan untuk wedding, untuk orang arisan segala macam. Tapi ya karyawan atau pekerjanya harus yang siap pakai. Biasanya itu casual atau daily worker. Bisa juga diambil dari anak-anak yang sudah lulus dari katakanlah SMK sebelah misalnya, atau SMK-nya Bapak kalau sudah mendapatkan orang-orang yang sudah lulus gitu. Kira-kira gitu sih Pak, gambaran kasarnya ya. Ya tadi gini Pak, kebetulan mungkin kalau menurut saya Pak Tommy, kalau di tempat kami itu ada restonya, ada barnya, sama ada function room-nya. Kayaknya
kalau menurut saya cenderung bisa yang dibisniskan itu untuk kita itu hanya itu aja Pak, restonya, mbaknya itu sama function room-nya. Kalau untuk kamar kayaknya masih belum cocok ya kayak untuk dibisniskan ya Pak. Mungkin lebih cocok MICE-nya ya Pak ya. Oh MICE-nya iya saja iya mungkin iya. ya Pak. MICE Iya. dan F&B lebih gampang sih Pak. MICE Iya. dan F&B lebih gampang karena saya hanya melihat kalau kamar hanya di bawah 10 ini berat Pak. Betul. Bisa sih, tapi kan kita ngomonginnya bisnis ya. Bisa, tapi Betul. nanti agak sulit gitu untuk mendatangkan return-nya. Atau mungkin kita ada event free-nya bisa dengan including-nya kita bisa free dengan room mungkin Pak. Nah, itu bisa Pak, bisa lebih mudah. Gitu loh. Kalau kita ada event di function room, nah kita free-nya bisa dengan room-nya gitu. Dan biasanya kalau orang katakanlah wedding atau apa, betul. Event ya. Dikasih apa voucher, silakan untuk menginap. Iya. Mencoba ya itulah apa namanya bundling ya, bundling. Iya. Ada dua poin yang bisa dijual dalam satu. Terima kasih Pak Sony. Mohon maaf suaranya saya kurang jelas Pak. Oh iya, satu lagi mohon maaf kalau saya boleh ingatkan. Jadi ketika Bapak mau mencoba membuka bisnis ini, coba dihitung-hitung dulu yang namanya feasibility studies. Kalau misalnya kita buka hotel besar itu namanya Bapak browsing aja feasibility studies. Jadi studi kelayakan gimana caranya supaya hotel itu bisa sustainable dalam bisnis. Dari harga kamar, dari jumlahnya, kapasitas MICE seperti apa. Jadi dari situ nanti keluar harga yang cocok berapa. Jadi Bapak harus punya Bapak bisa punya harga harga yang nggak nembak gitu loh. Ya, patokan ya. Patokan. Standar. Ya, harus ada marginnya Pak. Contoh jualannya misalnya 100 sampai 200.000 atau 100 sampai 300.000 misalnya. Ini ada marginnya. Jadi ketika ada high season Bapak jual di angka berapa, ketika low season angkanya berapa. Itu semua seragam. Jadi tidak tangtingtung atau asal nembak. Jadi semua orang yang jualan pun sudah punya pakemnya. Kita bilang roadmap tadi. Ini masukan dari saya. Ya. Betul. Hubungannya dengan cost nanti. Karena jadi jumlah roomnya kan ya sedikit ya Pak ya. Jadi memang kita perbandingannya nggak sesuai lah Pak ya. Betul Pak, 3 kamar ini kan kalau sehari terisi 2, katakanlah Bapak jual berapa ya? 500.000 sehari dapat 1 juta. 1 juta kali 30 juta. Itu kalau kejual semua ya. 2 dari 3 itu kan sama dengan 95% Pak. Secara okupansi ya. Okupansinya berapa? 95%. Wih, tinggi banget. Ya kamarnya 3 gitu. Ya cuma kamarnya 3. Kalau 300 kan ya Pak roomnya. Ya, artinya kurang sinkron gitu. Nah, jadi dari 30 juta ini listrik yang harus dikeluarkan berapa? Pencucian linen berapa? Atau mungkin ada orang yang khusus karyawan. Ya. Nanti dari situ makin menyusut keluar tuh angkanya tuh, Pak. Ya, kayaknya nggak bisa nih harga sekian, nah misalnya gitu. Baik, terima kasih Pak Sony. Cukup jelas. Baik, Pak. Terima kasih Pak Sony. Ya. Baik, selanjutnya apakah dari yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Pak Balijan, Bu Zeni, Bu Anissa, atau Bu Zunizar, silahkan jika ada pertanyaan. Pak. Iya. Ini dari saya ini untuk pekerjaan kami ini jauh dari artinya membutuhkan paling tidak saya berada sekarang di Palembang ya. Jadi paling tidak kami harus menginap terus di kota Palembang ya, mengingat perjalanan jauh sekali ya. Sering kami menemukan itu Pak, hotel itu ataupun tempat penginapan itu saya mengalami sendiri, nggak jauh beda harganya, cuman ya saya kaget begitu masuk itu banyak sekali, artinya yang saya apalagi kita seorang hotelier, saya bagian daripada untuk advice atau pengawasan dari catering di tempat ini ya. Jadi artinya sering saya temuin itu Pak. Jadi harganya sekian ya mungkin, tapi
kadang nggak sebanding gitu, artinya istilahnya. Pernah saya temukan itu nggak sama sekali, mungkin nggak ada housekeeping, nggak ada di kamar itu, ya. Jadi mungkin housekeepingnya nggak ada, terus kemudian akhirnya saya sampai berpindah. Nah, sering mungkin itu bisa jadi dari tadi yang saya dikatakan Pak Sony tadi, SWOT itu tadi ya. Jadi strategic weakness-nya, opportunity and threat-nya itu mungkin dari situ saya belajar bahwa banyak sekali secara itu ada kelemahannya. Ya, ada paling tidak ada. Jadi banyak di penginapan atau di hotel A, di hotel B, weakness-nya ada. Jadi banyak kami temuin karena kami harus menginap di Kota Palembang kalau kami ingin kerja, berangkat kerja. Seperti itu Pak Sony, mungkin saya bisa sharing sedikit ke rekan-rekan. Terima kasih Pak Balejan. Pak Iya. Balejan ini sebagai customer ya. Jadi sudut pandang dari customer. Ya itu betul Pak. Betul. Memang jadi biasanya padahal kerja saya untuk advisor pengawasan daripada catering ACS ya. Jadi terus saya sebagai customer hotel. Jadi dua-duanya ini kena ini. Iya. Ya, itu balik lagi Pak. Kalau tadi saya boleh review, biasanya perusahaan ini agak pelit gitu. Jadi dia lebih berpatokan kepada efisiensi biaya yang sebetulnya dalam keberhasilan perusahaan atau mendatangkan untung bukan hanya itu. Ya, sedangkan orang kan biasanya manajerial yang terbaru sekarang ini bagaimana caranya mendatangkan tamu-tamu yang repeater guest, tamu yang berulang gitu. Bukan tamu yang hanya sekali beli. Kalau sekali beli itu kan apalagi bisnis jasa, orang kalau udah kapok beli dia akan bisa cerita kemana-mana. Artinya bukan cerita yang buruk ya, dia hanya menceritakan pengalamannya saja, orang akan bisa mengambil kesimpulan, oh sepertinya hotel A kurang baik. Dia bisa mereferensikan. Itu lebih bahaya sebetulnya Pak. Untuk hotel-hotel yang tanda kutip pelit itu lebih bahaya karena mereka hanya short term saja mendapatkan untungnya, dia tidak memikirkan kesinambungan dalam berbisnis. Iya, betul sekali. Jadi akhirnya kami terpatok ke, ya mungkin nggak usah saya sebutkan namanya ya, jadi terhadap hotel itu saja, karena memang udah artinya secara kredibilitas udah bagus. Jadi perusahaan kami itu, teman-teman itu cuma muter ke situ aja, udah nggak pernah mau tempat lain jadinya. Dan sudah bagus Pak ya. Iya, jadi udah mungkin ke ini, mungkin kalau apalagi kalau masuk kota Lahat, wah itu lebih ini lagi. Kalau Palembang ya jelas udah provinsi, kalau Lahat udah kabupaten, makin downgrade, bukannya malah jadi upgrade, malah downgrade lagi gitu. Terima kasih ininya Pak, Iya, sharingnya. Iya. Ya, terima kasih Pak Balejan atas sharingnya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lain? Bapak Fuad? Atau dari Ibu Zeni? Bu Anissa? Silakan bisa raise hand atau bisa langsung ditanyakan. Bapak Ibu silakan sharing aja. Kita yang terjadi dalam lingkungan sekitar nggak masalah. Toh saya juga masih belajar di sini. Kita diskusi saja ya Pak ya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi Pak Sony. Yang terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Sony, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ii. Dari saya mau memberikan sedikit kesimpulan. Artinya yang namanya strategi ini, sebaik-baiknya strategi adalah strategi yang dijalankan. Ya. Kalau misalnya nggak ada strategi langsung action juga nggak masalah, tapi lebih baik lagi buatlah strategi atau roadmap dulu, dijalankan dan juga mereview. Ini bisa juga kita gunakan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kurang lebih gitu gambarannya. Jadi apapun itu, kalau nggak ada roadmap-nya, kadang suka nyasar. Mendingan kita bikin planning. Jadi action, don't quit gitu. Sukses selalu. Ya, baik, terima kasih Pak Sony atas closing statement-nya. Mungkin untuk
mentoring kelas series 7 kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Pak Sony Hartono atas presentasinya. Nanti kita ketemu lagi apa ya di tanggal 28 ya Pak ya. Boleh, Bu, ya, silakan ya. Ya. Baik, terima kasih juga untuk para peserta atas kehadirannya kali ini. Untuk link absensi bisa langsung diklik pada room chat di Zoom kali ini. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada di room chat Pak Nuri, sudah saya kirimkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada, Bu, punten. Oke, selamat sore Pak Sony. Terima kasih Pak Sony. Kirimkan lagi Terima ya. kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Pak Sehat Sony, selalu. Bu, semuanya sehat-sehat. Ketemu di Depok Salam lagi sehat nih kita. semua. UI nggak ada absen? Oh ini. Oh ya, makasih. Terima kasih Pak Sony. Ya. Silakan yang ingin absen bisa langsung klik di room chat-nya. Iya. I just invite her as informally. I invite her informally that Pak Abdul and all of teachers from hospitality will Udah pakai itunya, Ki. have new programs for